Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang lainnya lagi, ini juga cukup penting untuk disampaikan dalam pembahasan sekarang ini adalah apakah jin itu bisa berubah-ubah, bisa berubah bentuk? Jawabannya menurut ialah na'am. Yang namanya jin itu bisa berubah bentuk. Jin itu bisa dalam bentuk manusia, seperti yang disebutkan dalam buku sejarah yang sangat masyhur pada masa jahiliyah dulu, pada masa hidupnya Rasul SAW, ketika kaum musyrikin Quraisy mengadakan rapat sidang pleno di Darun Nadwa. Disebutkan dalam riwayat yang sangat masyhur dalam buku sejarah, iblis ketika itu datang ke mereka dalam bentuk seorang syekh, seorang laki-laki yang kuat, yang membawakan ide-idenya kepada mereka. Juga riwayat yang juga sangat masyhur ketika peristiwa perang Badar, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya iblis hadir di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, menjelma menjadi seseorang mirip seperti Suraqah bin Malik, mirip seperti seseorang yang bernama Suraqah bin Malik yang ada pada mereka waktu itu. Sahih riwayat. Dan hari begitu pasukan ketemu, pasukannya muslimin, pasukan mereka ketemu, dan begitu bantuan Allah turun dari langit, pasukan malaikat, iblis melihat langsung dia lari. Dikira oleh orang musyrikin itu Suraqah bin Malik, Suraqah mau kemana kau? Jalan. Inni ara ma la taraun. Saya melihat apa yang kamu enggak lihat. Inni akhafullah rabbil alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari. Pada iblis, kata iblis. Menunjukkan bahwasanya apa? Iblis bisa berubah bentuk menjadi manusia. Dan ini yang sering dilihat oleh banyak orang. Dalam bentuk perubahan manusia. Dan dia punya kemampuan untuk berubah wujud dengan wujud orang yang dia sukai, dengan takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin daripadanya. Bahkan yang namanya jin perempuan ini itu bisa menjelma seperti istri kamu, persis seperti istri kamu. Ya, dengan bayangan kamu dengan masuk rumah istrinya kamu. Kamu sama istrinya kamu bersenang-senang sama istrinya kamu, padahal sama jin. Tahu-tahu ada yang ketemu itu. Siapa itu? Oh, istri. Dari mana? Dari rumah tetangga. Loh, tapi siapa? Itu kejadian juga ya, kenyataan, bukan dalam buku ini. Juga yang namanya jin laki-laki itu bisa berubah wujud persis seperti kamu. Makanya hati-hati para istri, harus banyak pikir. Kalau ada yang ketok pintu rumah, dimasukkan siapa? Mas, Kang Mas, enggak kan? Kang Mas, rumahnya persis kayak kamu. Sudah, suaminya dia, tidak masalah. Bersenang-senang dengan suaminya, tahu-tahu suaminya datang. Loh, Mas, yang tadi udah ada. Ini jin. Maaf, bisa berubah menjadi manusia yang dia berada. Nah, juga yang namanya jin bisa berubah dalam bentuk yang namanya hewan. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah anjing. Al-kalbul aswad syaitan, kata Rasul. Anjing yang hitam adalah syaitan. Itu penjelmaannya jin. Jika bisa dalam bentuk yang namanya hewan-hewan. Anjing, bahkan bisa pula dalam bentuk yang namanya ular. Ayatul buyut juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih, bahwasanya Rasul memberitakan bahwasanya jin-jin itu bisa berubah menjadi ular dan di rumah-rumah kalian. Tamam? Maka kata beliau, kalau kamu melihat ular di rumah-rumah kalian, maka beri dia peringatan 3 kali untuk keluar. Tamam?
Sudah keluar. Saya memohon dengan sangat kepada kamu dengan nama Allah, keluar kamu. 3 kali. Kalau dia jin, jangan keluar. Kalau dia bukan jin, tetap menggeliat kayak ular, bunuh. Baca. Itu bukan dalam riwayat yang sangat masyhur. Ketika Rasul berperang dengan para sahabat perang sama Rasul dan pulang dari peperangan, ada seorang pemuda yang masih kemana nanyar, mau pulang ke rumahnya, dapati ada istrinya di ambang pintu di luar. Muncul kecemburuan dia. Ngapain dia keluar? Pengantin anyar. Dia sudah menguruskan pedang ini. Apa yang kamu? Kata istrinya, sabar. Lihat yang dalam rumah ini. Langsung dia masuk dalam rumah, mendapati ular yang sangat besar. Langsung, wah, gelap. Kemudian tahu-tahu ularnya itu melingkar di pedangnya dia itu, bulat mereka, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih dulu mati, pemuda itu yang duluan mati ataukah ularnya yang duluan mati. Maka Allah menerangkan demikian bahwasanya ular-ular rumah itu ialah dari bangsa jin. Kalau ada ular di rumah kalian, usir 3 kali. Nah, itu terjemah yang sahih, usir 3 kali. Contohnya, unsyiduka billah an takhruj. Saya mohon kamu dengan nama Allah kamu keluar 3 kali. Kalau dia keluar, biarkan dia keluar. Sini, biar dia. Kalau nggak keluar, bunuh. Menunjukkan apa? Jin juga dalam bentuk ular, juga dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk ular, dalam bentuk kalajengking, dalam bentuk yang namanya onta, dalam bentuk yang namanya sapi, dalam bentuk yang namanya kambing, dalam bentuk yang namanya kuda, dalam bentuk yang namanya burung, dalam bentuk yang namanya keledai, dan yang lain. Bisa berubah wujud dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini argumentasi cukup kuat ya ikhwan yang menerangkan demikian. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan ayat Allah Taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya, yaitu keturunannya, itu bisa melihat kalian di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya seorang manusia tidak bisa melihat wujud asli bangsa jin. Tidak bisa. Yang mereka lihat itu wujud penjelmaannya saja. Entah dalam bentuk manusia, atau hewan, atau apa, perempuan, laki-laki, tua, muda, apa, itu penjelmaan jin. Aslinya tidak bisa dengan ayat ini. Bahkan dari Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, disebutkan dalam buku yang saya bawa ini, Akamul Burjan, beliau menyatakan kalau ada seseorang yang menyatakan aku melihat jin aslinya, maka menurut kami ditolak persaksian dia. Ditolak persaksian dia sebab dia pendusta. Allah mengatakan bahwa kan ayat tadi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Ingat, melihat jin dalam bentuk aslinya. Mungkin yang tanya, apakah mungkin seorang manusia melihat jin secara umum? Al-jawab bisa. Dinyatakan dengan tegas oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, beliau menerangkan mungkin dilihat dan mutawatir, kejadian yang sangat masyhur di kalangan Bani Adam, mereka bisa melihat jin. Apakah dia itu orang yang saleh atau orang yang kafir? Orang yang baik, orang yang jelek bisa melihat jin. Tapi yang harus dipahami, yang dia lihat itu ialah penjelmaan jin, bukan wujud aslinya. Dikisahkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala dalam bukunya Tuhfatul Mujib. Dia juga termasuk yang menyatakan demikian. Seorang insan tidak mungkin melihat wujud aslinya jin. Disebutkan sebuah kisah. Allah alam ya, apakah saya ada tidak? Sebuah kisah adanya salah seorang yang punya ilmu. Biasa murojaah ilmu dengan jin, temannya dia. Dia punya teman dari para jin. Tahu murojaah ya?
belajar ilmu, murojaah bareng temennya dia ada yang mengaji. Suatu ketika temennya ini penasaran, pengen tahu bagaimana sih wujud jin itu. Dia pengen, wahai temanku, yang kamu nongol, bagaimana sih wujudnya kamu yang asli? Dia jin yang baik, jin yang soleh. Dia mengatakan, ya, tidak perlu, ada perlunya kamu lihat saya. Pokoknya saya pengen lihat kamu memaksanya. Akhirnya jin itu pun menampakkan sedikit wujudnya, langsung gendeng laki-laki tadi, langsung sinting, langsung stres manusianya. Dia berkata dengan Muhammad dan punya Tuhfatul Muslim. Wallahu a'lam. Halo. Tadi paham misalnya? Nah, peringatnya yang namanya jin itu bisa menjelma. Dan seringkali yang kamu lihat jelmaan dia bukan wujud aslinya. Dan bahkan nyatakan sebagaimana tidak bisa dilihat wujud aslinya dengan nafs ayat Al-Quran tadi. Al-A'raf ayat yang ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu.